kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang karbon monoksida. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Saya sendiri Rizka Fauzia dengan NPM 5119005, teman saya Tika Nurjana dengan NPM 5119006, Nada Reliani dengan NPM 5119007, Ayus Aisyah dengan NPM 5119017, Alfiani Ajahra dengan NPM 5119020. Yang pertama akan dibacakan oleh saya, Rizka Fauzia. Pertama, ada sumber terdiri dari 4 bagian. Sumber terpenting adalah motor yang menggunakan bensin sebagai bahan bakar karena campuran bahan tersebut mengandung lebih banyak daripada udara sehingga gas yang mengandung 3-7% CO. Yang kedua, sumber lain yaitu gas arang batu yang mengandung 5% CO, alat pemanas berbahan bakar gas, lemari es, dan gas cerbong atas yang bekerja tidak baik. Yang ketiga, gas alam yang sekali mengandung CO, tetapi pembakaran gas alam yang tidak sempurna tetap akan menghasilkan CO. Yang keempat, pada kebakaran juga akan terbentuk CO. Yang kedua, ada farmakokinetik terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, CO hanya diserap oleh paru-paru, sebagian besar diikat oleh hemoglobin secara reversibel. Setelah itu membentuk karboksi hemoglobin. Selebihnya mengikat diri dengan hemoglobin dan beberapa protein heme ekstraseluler lain. Yang kedua, ada afinitas CO terhadap Hb adalah 208-245 kali dari afinitas O2. Yang ketiga, ada CO bukan merupakan racun yang kumulatif. Ikatan CO dengan Hb tidak tetap atau reversibel, dan setelah CO dilepaskan oleh Hb, sel darah merah tidak akan mengalami kerusakan. Yang ketiga, CO bukan merupakan racun yang kumulatif. Ikatan CO dengan Hb tidak tetap atau reversibel, dan setelah CO dilepaskan oleh Hb, sel darah merah tidak akan mengalami kerusakan. Yang keempat, ada absorpsi dan ekskresi. CO dipengaruhi oleh kadar CO tersebut dalam udara lingkungan oleh atau ambien air lama paparan dengan ventilasi paru korban. Yang kelima, bila orang yang keracunan CO dipindahkan ke udara bersih dan berada dalam keadaan istirahat, maka kadar CO Hb akan kurang dalam waktu 4-5 jam, sedangkan dalam waktu 6-8 jam darahnya tidak akan mengandung CO lagi. Untuk yang ketiga, ada farmakodinamik yang diantaranya CO bereaksi dengan Fe dari warfarin. Dan karena itu, CO bersaing dengan O2 dalam mengikat protein heme. Heme yaitu hemoglobin, sitokrom oksidase, sitokrom peroksidase, dan katalase. Untuk yang kedua, yang paling terpenting yaitu reaksi CO dengan Hb mengaktifkan Hb menjadi makin aktif sehingga darah berkurang kemampuannya untuk mengangkut O2. Untuk yang ketiga, ada reaksi sitokrom oksidase yang merupakan link yang paling terpenting dalam sistem enzim penghambat pernafasan sel dan mengakibatkan hipoksia jaringan. Untuk yang keempat, ada konsentrasi CO dalam udara, lingkungan, dan lamanya inhalasi menentukan timbulnya gejala dan kematian pada korban. Untuk sel yang selanjutnya, ada rumusan Henderson dan Hanghart yang berarti berlaku bagi orang dalam keadaan istirahat. Yang pertama ada ppm, yaitu banyaknya konsentrasi CO dalam udara. Untuk lamanya inhalasi dihitung dalam waktu jam. Yang kedua untuk penggunaan, yaitu waktu dan kali konsentrasi. Dan untuk yang ketiga ada hasil. Jika didapatkan hasil 300, maka diartikan tidak adanya gejala. Dan jika hasilnya 900, itu adanya gejala sakit kepala, lelah, dan mual. Dan jika terjadi 1500, maka menandakan bahaya dan sangat fatal.
Dan untuk yang keempat adanya tanda dan gejala. Untuk gejala keracunan CO dalam darah, penilaiannya dalam presentasi saturase COHB yaitu 10% artinya tidak ada gejala. Untuk yang kedua, 10-20% rasanya berat pada kening, sakit ringan, pelebaran pembuluh darah subkutan, mulai gangguan koordinasi. Untuk yang ketiga ada 20-30% sakit kepala, berdenyut dalam pelipis, dan emosional. Untuk yang keempat ada 30-40% diantaranya sakit kepala, lemah, pusing, penglihatan buram, mual muntah, kolaps. Dan yang kelima adanya 40-50% sama seperti yang di atas, kemungkinan besar kolaps dan nadi bertambah cepat. Untuk yang keenam adanya 50-60% sinkop, koma, kejang pernafasan, stokes. Dan yang ketujuh adanya 60-70% diantaranya koma dengan kejang, depresi jantung, dan pernapasan mungkin akan terjadi kematian. Untuk yang terakhir 70-80% nadi melemah, napas melambat, dan terjadi kematian. Pemeriksaan forensik. Pada korban mati yang tidak lama setelah keracunan CO ditemukan lebam mayat berwarna merah muda yang terang atau cherry pink colors. Tampak jelas bila kadar COHB mencapai 30% atau lebih. Warna lebam mayat seperti ini juga ditemukan pada mayat yang didinginkan, pada korban keracunan sianida, dan pada orang mati akibat infeksi oleh jasad renik yang mampu membentuk nitrit. Pada mayat yang didinginkan pada keracunan CN, penampang ototnya berwarna biasa, tidak merah terang. Pada analisis toksikologi darah akan ditemukan adanya COHB, sedangkan pada mayat yang tertunda kematiannya sampai 72 jam maka seluruh CO telah diekskresikan dan darah tidak lagi mengandung COHB. Otak. Pada substansi alba dan korteks kedua belah otak globus pallidus ditemukan petechia. Miokard. Ditemukan perdarahan pada otot ventrikel terutama di superkardial dan endokardial. Kulit. Erythema vesicle atau gula. Paru. Mudah terjadi pneumonia hipostatik paru karena gangguan peredaran darah dan juga dapat terjadi trombosit pulmonalis. Ginjal. Terjadi nekrolis tubul secara mikroskopik seperti paya ginjal. Darah, trombus. Dan yang keenam yaitu ada pemeriksaan laboratorium. Dilusi alkali berfungsi untuk menentukan COHB secara kualitatif. Yang pertama, siapkan 2 tabung reaksi, dan yang kedua, masukkan ke tabung pertama 1-2 tetes darah korban, dan yang ketiga, masukkan ke tabung kedua 1-2 tetes darah normal sebagai kontrol, dan yang keempat, encerkan masing-masing dengan menambahkan 10 ml air sehingga warna merah pada kedua tabung sama. Dan yang terakhir, tambahkan pada setiap tabung 5 tetes larutan NaOH 10-20%, kemudian kocok. Hasilnya yaitu darah normal akan berubah warna menjadi merah hijau kecoklatan karena terbentuk hematin alkali, sedangkan darah yang mengandung karbon monoksida tidak berubah warnanya. Catatannya itu darah kontrol haruslah darah dengan Hb normal. Uji formalin. Darah yang akan diperiksa ditambahkan formalin 40% sama banyaknya. Bila darah mengandung CO 25% saturasi maka akan terbentuk koagulat berwarna merah yang mengendap pada dasar tabung reaksi. Semakin tinggi kadar COHB, semakin merah warna koagulatnya. Sedangkan pada darah normal maka akan terbentuk koagulat berwarna coklat. Adapun metode Gitler-Freimut atau semi kuantitatif, darah plus kalsium perisianida. Dan yang kedua, valdium ion akan diendapkan pada kertas saring berupa endapan hitam dengan membandingkan intensitas warna hitam tersebut dengan warna hitam yang diperoleh dari pemeriksaan terhadap darah dengan kadar COHB yang diketahui, maka
ditentukan konsentrasi COHB secara kuantitatif. Spektrofotometri adalah cara terbaik untuk melakukan analisa karbon monoksida atas darah segar korban keracunan karbon monoksida yang masih hidup, karena hanya dengan cara ini dapat ditentukan rasio COHB OXIHB. Yang kedua, darah mayat adalah darah yang tidak segar sehingga memberikan hasil yang tidak dapat dipercaya. Kromatografi gas banyak dipakai untuk mengukur kadar CO dari sampel darah mayat atau darah tidak segar dan cukup dapat dipercaya. 7. Pengobatan. Yang pertama, pindahkan korban ke udara segar. Yang kedua, beri oksigen 100% sampai COHB dalam darah menurun di bawah kadar berbahaya. Yang ketiga, bila terjadi depresi pernapasan, berikan pernapasan buatan dengan oksigen 100% sampai pernapasan menjadi normal kembali. Yang keempat, masukkan korban ke dalam ruang hiperbarik dengan tekanan oksigen sebesar 2-2,5 atmosfer selama 1-2 jam dan akan mempercepat eliminasi CO, tetapi harus hati-hati terhadap kemungkinan edema dan peredaran paru. Yang kelima, pertahanan kehangatan tubuh dengan memberikan selimut, tetapi jangan memberikan panas dari luar karena mungkin dapat memperburuk keadaan syok yang dialaminya. Yang keenam, pertahankan tekanan darah bila perlu meninggikan bagian kaki tempat tidur jika terjadi hipotensi sehingga aliran darah ke otak tetap terjamin. Berikan 50 mg glukosa 50% atau manitol untuk mengurangi edema otak yang mungkin timbul. Yang kedelapan, bila terdapat hipotermia, berikan kompres air dingin. Yang kesembilan, jika perlu dapat diberikan stimulan seperti kafein atau natrium benzoat. Yang kesepuluh, bila ada payah jantung, berikan stropanin, strohatin 0,5 mg atau lanetosid 0,4-0,6 mg. 8. Gejala sisa. Yang pertama, keracunan ringan CO dapat meninggalkan sisa nyeri kepala pada korban yang telah disembuhkan untuk sementara waktu, yang kemudian dapat hilang dengan sendirinya dan tidak perlu mendapatkan pengobatan khusus. Yang kedua, keracunan CO yang sampai menyebabkan koma bila kemudian sembuh mungkin akan menderita gejala sisa berupa gejala disorientasi, amnesia retrograd, Parkinsonisme atau sindrom post-encephalitis. Gejala tersebut ada karena kerusakan yang terjadi pada sel SSP ketika keracunan hebat tersebut berlangsung. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.